Hai semua viewers, masih bersama saya Yuda Batara Hasibuan dan tentunya masih bersama Karama. Nah tadi aku sempat nanya nih Karama, gimana caranya aplikasi Clue ini bertahan di tengah-tengah pandemi ini? Gimana Kak? Kita jadi dari awal itu sebelum pandemi untungnya kita sebagai startup cukup efektif ya dan lean ya. Timnya ya cukup efisien lah. Jadi kita nggak bakar duit lah kasarnya gitu. Kan banyak kan startup ini yang akhirnya gulung tikar karena duitnya habis. Iya, Gitu. betul. Dia mengharapkan duit dari investor dan biasanya di awal-awal tahun itu lagi fundraising mau dapat duit investor nih. Tapi begitu COVID, investor cabut semua kan. Akhirnya ya habis lah di bulan April, Mei. Paling dia bertahan dikit-dikit, orangnya mulai di ini apa namanya di layoff. Akhirnya lama-lama ya habis gitu, hilang. Atau gimana cara bertahan saya nggak tahu. Ada beberapa yang saya juga nggak pernah dengar lagi gitu. Namanya yang mirip-mirip apa yang terjadi di market saya nggak tahu. Nah tapi untungnya kita dibilangin investor kita dari awal selalu ready, selalu siap sama cash. Jadi nggak bisa mepet-mepet lah gitu. Dan selalu kalau mau fundraising jangan pas lagi butuh duit. Fundraising pas lagi nggak butuh duit justru. Karena you'll never know kan. Tiba-tiba kejadian kayak begini ya baru buru-buru fundraising gagal gitu. Nah untungnya kita karena ada udah siap dari segi infrastruktur lah ya kasarnya, kita bisa inovasi juga, mau nyoba-nyoba buat clue thermal, mau buat clue aplikasi untuk lapor COVID, mau ngebuat inovasi lain gitu. Itu kita lebih ready untuk atau lebih berani untuk bisa ngelangkah gitu ya untuk inovasi. Kalau enggak kan sulit kan, nggak ada duit terus mau inovasi, nah, ya itu benar-benar udah do or die banget kan. Tapi kalau most likely kalau gagal ya udah langsung itu final shot gitu. Oke. Ya, jadi memang jangan anggap startup itu, pelajarannya memang adalah jangan anggap startup karena kita ngelihat unicorn kita itu kayaknya terkesan wah startup itu bakar-bakar duit gitu. Itu mereka sebenarnya bukan bakar-bakar duit, mereka ngincer growth gitu. Growth yang mereka mesti dapat sehingga mereka bisa bisa fundraising lagi untuk ngincer ekspansi ya, market mereka lebih jauh lagi. Kalau misalnya tiba-tiba kejadian COVID begitu, tanpa funding pun mereka sebenarnya bisa survive, tinggal ngekat aja orang udah gitu stay profitable gitu. Tapi kan memang ada beberapa startup yang masih mungkin di awal-awal udah ngelihat bahwa duit investor itu terinspirasi lah ya dengan cara yang salah dipakai untuk spending gitu kan. Dan kadang-kadang target dari spending itu nggak efektif kemana-mana, jadinya akhirnya ya terkesan kayak duit udah habis cuman hasil nggak ada. Itu yang banyak terjadi sih. Jadi selalu siap paling nggak 6 sampai 9 bulan uang untuk bisa dibilang untuk kejadian-kejadian kayak gini deh gitu. Jadi jangan sampai kita gara-gara kayak gini tutup company lah gitu. Oke. Nah, kalau kita boleh move on nih. Kira-kira kalau Karama sendiri ngelihat prospek bisnis startup yang ada di Indonesia ini, khususnya di kalangan anak-anak muda dengan pemanfaatan teknologi yang ada ini gimana Kak? Nothing but great lah kalau bisa dibilang ya, berpotensi banget udah pasti. Digital sih udah pasti berpotensi banget. Oke. Untuk startup sendiri, investor juga dari luar udah banyak sekali yang benar-benar ngincer Indonesia lah gitu. Karena Indonesia 70 juta. 280 juta orang. Kurang lebih segitu. Hah? 270. Ya, untuk mereka itu adalah market yang sangat besar kan. Jadi investor-investor dari Singapura kalau saya lihat sih kebanyakan willing untuk invest di Indonesia. Kadang-kadang mereka ngelihat startup apapun dia invest gitu. Jadi sebenarnya demand-nya juga tinggi, supply-nya juga tinggi juga karena lagi naik nih sekarang di Indonesia kan semua mau jadi founder. Lulus kuliah tiba-tiba mau jadi founder, wah saya punya ide, saya mau buat ini sama teman saya gitu kan. Nggak masalah juga gitu. Biasanya sih gagal-gagal di awal, tapi ya ujung-ujungnya belajar dari kesalahan dan dari kegagalan dan akhirnya berhasil gitu. Tapi memang saya lihat ya karena ada investor yang lagi banyak sekali mau invest di Indonesia dan juga startup-startup yang terinspirasi karena Indonesia ini kan permasalahannya banyak banget kan. Setuju. Makanya tadi saya bilang masalah yang banyak ini anggaplah sebagai opportunity gitu. Jadi semakin banyak masalah malah semakin bagus. Karena berarti ini negaranya masih banyak butuh bantuan, khususnya dari anak-anak muda kayak kita yang dimana anak-anak Indonesia nih bisa dibilang aset terbesarnya adalah creativity. Itu tuh sangat-sangat kreatif. Setuju. Jadi tinggal eksekusinya aja lah gitu. Cari, kalau misalnya punya ide, carilah co-founder yang
teknologi lah gitu yang punya background tech. Ya Binus banyak lah, mungkin semua orang backgroundnya juga tech kan. Tinggal punya visi, punya co-founder, punya teman satu lagi mungkin yang bisa ngatur keuangan dan sebagainya, operational, buatlah startup. Udah gitu belajar, mulai ngeliat nih kira-kira produknya masuk ke market apa enggak dan sebagainya. Kadang-kadang kita mikir kan, wah gue punya ide ini nih, terus akhirnya mundur, nggak mau ngerjain kayaknya idenya lagi belum ada sih di dunia ini, jadi kayaknya nggak bagus. Ternyata muncul, ada startup yang ngebuat, tuh ide gua tuh, dan dia berhasil kan, itu sering banget terjadi loh. Saya dengerin kayak anak-anak muda gitu kayak yang, waduh, gue padahal pengen buat itu tuh ya, kenapa nggak lu buat waktu itu? Gue kira waktu itu belum ini gitu kan. Itu sebenarnya ya, kalau emang nggak ada di dunia ini, lu buat. Karena most likely itu akan dibutuhkan gitu. Tapi ya, do some research lah, and execute lah dengan baik. Apa yang udah kita pikirkan sekarang yang belum ada, bisa jadi ke depannya itu emang harus dibutuhkan gitu. Maksudnya emang kita butuh, makanya emang harus ada gitu kayak. Jadi kalau punya ide, langsung aja kerjain gitu. Iya, research dulu. Oh, research dulu, utama research. Ya, langsung kerjain, hancur juga tuh startup ya kali ya. Iya, research dulu lah paling nggak. Kadang-kadang research pun juga belum tentu berhasil. Ada kan begitu udah research, wah kayaknya datanya udah bener semua, begitu di launching ke market nggak ada yang mau download. Ada juga yang kayak gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke Qlu ini sendiri Kak, kira-kira ke depannya akan ada pengembangan aplikasi-aplikasi lagi nggak sih? Kita lagi mau launching produk malah sih sebenarnya. Wow, apa itu? Waktu ya kita belum bisa bilang, tapi produk yang satu ini sangat cocok juga untuk COVID. Dengan kondisi COVID sekarang ya, dan ini akan membantu mengekspan Qlu sendiri, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu. Kita ngelihat ini satu jalur untuk bisa mempercepat transformasi atau realisasi dari AI sendiri. Jadi kita ingin mendemokratis AI di seluruh dunia dengan adanya ini. Nah, produknya apa nanti bakal kita announce dalam waktu dekat. Wow, masih rahasia gitu ya? Ya, gitu. Aduh, penasaran nih. Nah, kalau misalnya udah di-announce nih, kita bisa tahu itu dari mana? Ngelihat beritanya tuh, informasinya itu dari mana? Kita bakal ada press release sih, kayak semacam launching gitu. Berarti nanti pasti mungkin kita undang lah ya. Ya, Binus TV, tolong Binus TV catat tanggalnya dan kita harus datang ke press release-nya itu. Ya. Oke, aku ada dikasih sedikit bocoran ini Kak. Ada tentang prestasi yang telah diraih, yaitu diantaranya itu ada finalis Startup World Cup, ada pendukung SDGs gitu, ada juga pemenang Global Smart City Contest oleh World Smart City Organization di London. Dan banyak lagi yang lainnya itu. Nah, dari sekian banyak prestasi yang udah didapat Qlu dan Kak Rama sendiri, ini mungkin pertanyaannya agak menyombongkan diri gitu. Apakah bisnis startup yang Anda lakukan dapat dikatakan berhasil? Belum, tentunya masih jauh. Ya. Kita kan dapat award itu karena bantuan dari partner-partner kita juga, kayak Pemprov DKI Jakarta dan sebagainya, karena mereka menggunakan aplikasi Qlu, mereka menggunakan AI-nya Qlu gitu kan, klien-klien kita yang lain, sehingga memberikan impact. Dan masyarakatnya juga kerasa lah gitu, ada impact, social impact-nya. Nah, dari social impact itu akhirnya malah jadi award. Saya sih waktu itu yang tujuannya cuma buat yang penting Jakarta lebih livable lah gitu kan, lebih enak ditinggalin gitu. Tapi tiba-tiba dapat award-award ini menurut saya ya bonus aja sih. Ya kita happy lah dan bangga gitu. Cuman kalau kita cuma ngelihat di situ, nggak akan ngejar lagi, jadi cepat puas. Tapi sebenarnya kita masih banyak achievement yang mau kita raih di luar award ya. Jadi ada beberapa milestone yang kita mau raih lah gitu ke depan. Wow, dengan sekian banyak prestasi Kak Rama dengan kerendahan hatinya bilang belum. Ini anak-anak muda yang di luar sana, Anda udah sombong, Anda bisa apa? Nah Kak, mungkin last question juga nih dari saya nih. Kira-kira ada nggak pesan buat teman-teman atau misalnya penonton kita yang masih muda yang pengen buat startup gitu, ada nggak pesan-pesan ke mereka? Buat teman-teman yang ingin buat startup dan mungkin terinspirasi dari film startup yang akhir-akhir ini rame. Dan tentang AI juga itu, saya begitu nonton, wah ini tentang facial recognition juga nih kayaknya. Nah fokusnya itu jangan cuma ke situ kali kayak, maksudnya jangan cuma ke tim Dosan atau Jipyong gitu ya, tapi ngelihat apa yang dibuat gitu loh. Iya, itu yang dilihat di film itu kelihatannya indah, tapi sebenarnya nggak seindah itu. Baru mau bilang.
menjadi founder startup itu penuh dengan perjuangan dan berdarah-darah, khususnya di awal-awal ya. Tapi ya kalau memang kalian suka challenge itu dan memang itu adalah passion kalian, lakukanlah gitu kan. Tapi kalau saran dari saya sih, saya sebelum membuat Clue itu ada 2 startup lain. Oke. Dan yang dua-duanya yang awalnya itu, yang pertama kita kecepatan dari market. Jadi waktu itu kita buat semacam VR, virtual reality di tahun 2009, yang dimana virtual reality orang belum ada yang ngomongin di tahun 2009, baru begitu Oculus keluar kan sama Facebook di tahun 2014 baru ngomongin. Itu kita terlalu cepat, akhirnya gagal lah, tutup. Cuman saya banyak belajar terkait bisnis model, terkait inovasi dan sebagainya di situ. Lalu kita buat startup satu lagi, yang akhirnya bisnis modelnya juga masih belum berjalan, akhirnya kita berhasil jual. Jadi sering-seringlah gagal. Kalau emang mau langsung jalan ke entrepreneur ya, lakukan itu. Kalau bisa gagal lebih cepat lebih baik. Tapi kalau saran dari saya, kerja dulu. Oke, berarti kerja dulu. Belajar dari orang, join perusahaan yang kecil, belajar operasionalnya, join perusahaan startup yang benar-benar masih mungkin ya 20 orang lah gitu. Lihat problem-problemnya mereka, manajemennya mereka kayak gimana, menindaklanjuti permasalahan dan sebagainya. Terus coba mungkin perusahaan yang lebih gede, corporate, baru setelah itu buat startup. Karena ini kan satu kerja di perusahaan kecil sama perusahaan besar ini kayak 2 dunia yang beda kan. Di situ bisa ngeliat tuh dan belajar. Sehingga ya mungkin begitu buat startup udah belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Tapi kalau mau take the hard way ya buat aja startup langsung, gagal-gagal berkali-kali, baru inilah. Setiap orang jalannya beda-beda sih. Cuman ya kalian tinggal decide, dan yang saya harap yang terbaik lah buat semuanya di sini. Ya, tapi yang pasti jangan pernah ngelihat, saya udah bilang ini berkali-kali sih, cuman jangan pernah ngelihat permasalahan di Indonesia ini sebagai masalah gitu. Jangan komplain doang gitu. Take it as an opportunity untuk bisa kita cari solusi untuk membuat Indonesia lebih baik. Mantap sekali. Dengar itu teman-teman. Nah, berarti kayak Karama, berarti kalau bisa aku simpulin, nikmatin proses, banyak belajar, banyak research, lihat peluang, yang paling penting. Dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia itu dijadikan opportunity. Setuju. Karama, thank you banget udah mau sharing-sharing, udah main di Good Talk, jadi narasumber kita yang pertama. Mungkin next kalau bisa, kalau bersedia hadir lagi dengan salah satu terobosan Clue yang baru lagi, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Boleh. Thank you udah diundang. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Rama, semoga sehat selalu ya Kak. Thank you ya. Oke, bye-bye. Selalu sehat, bye-bye. Itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Kak Rama terkait aplikasi Clue ini sendiri. Nah, buat teman-teman di rumah atau smart viewers di rumah yang pengen ngelapor, khususnya yang di DKI Jakarta, bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, itu akhir perbincangan kita bersama Kak Rama. Dan juga kalau kalian punya saran siapa yang bakal kita undang untuk ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang bareng kita di Good Talk, boleh kalian komen di platform kita, baik di YouTube, di Instagram, di sosial media kita. Jadi akhir kata, saya Yuda Batara Hasibuan beserta seluruh kru yang bertugas. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye-bye.